Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Reza Laris dari Teknik Komputer Angkatan 2022 dengan NIM 21120122140167. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pengganti modul 5 yang berjudul konfigurasi transistor dan dioda transistor logik. Nah, apa sih konfigurasi transistor? Nah, konfigurasi transistor mengacu pada pengaturan fisik transistor dalam suatu rangkaian listrik. Ada tiga konfigurasi transistor yang umum digunakan, antara lain emitter common, base common, dan common collector common. Selain itu juga ada dioda transistor logik. Nah, apa sih konfigurasi common base? Konfigurasi common base atau basis bersama adalah konfigurasi yang dimana kaki basisnya digroundkan dan digunakan secara bersamaan untuk input ataupun output. Berikut ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh rangkaian common base. Yang pertama, konfigurasi transistor common base mempunyai penguatan arus yang bisa dibilang sangat kecil. Yang kedua, konfigurasi ini mempunyai penguatan tegangan yang cukup tinggi. Kemudian yang ketiga, mempunyai impedasi input yang digunakan yang cukup rendah dan impedasi yang output yang tinggi. Lalu yang keempat, biasanya mempunyai penguatan hingga mencapai 40 desibel. Lalu yang kelima, efek umpan balik yang dapat diminimalisir karena isolasi output input yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir, sangat cocok jika digunakan pada suatu rangkaian penguat dengan frekuensi tinggi atau high frekuensi. Lalu selanjutnya ada konfigurasi common collector. Konfigurasi common collector atau kolektor bersama ini mempunyai fungsi dan sifat yang berlawanan dengan konfigurasi common base. Jika pada common base mampu menghasilkan penguatan tegangan tanpa harus memperkuat arus, maka common collector ini mempunyai fungsi yang bisa menghasilkan penguatan arus tetapi tidak bisa menghasilkan penguatan tegangan. Lalu berikut ini merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh rangkaian ini. Yang pertama, konfigurasi transistor common collector ini mampu menghasilkan penguatan arus yang cukup besar. Kemudian yang kedua, mempunyai impedasi keluaran yang sangat rendah, sementara untuk impedasi masukan sangat tinggi. Karena memiliki impedasi input yang tinggi, maka banyak digunakan sebagai rangkaian buffer. Kemudian yang ketiga, pengeluaran daya yang ada pada konfigurasi kolektor bersama ini bisa dibilang sangat rendah. Kemudian yang keempat, penguatan tegangan yang juga rendah. Lalu yang terakhir, fase sinyal antara input dengan outputnya adalah terbalik atau inverting. Lalu yang selanjutnya ada konfigurasi common emitter. Konfigurasi common emitter atau emitter bersama adalah salah satu jenis konfigurasi transistor yang paling umum digunakan daripada konfigurasi common base ataupun common collector. Baik itu untuk keperluan video, audio, penguat frekuensi tinggi, dan lain sebagainya. Hal tersebut karena konfigurasi transistor dengan emitter bersama ini mampu menghasilkan penguatan tegangan dan arus antara sinyal input dengan sinyal output. Lalu sifat-sifat yang dimiliki oleh rangkaian ini yaitu yang pertama, konfigurasi transistor common emitter atau emitter bersama ini bisa menguatkan tegangan atau arus secara bersamaan. Konfigurasi transistor ini mempunyai impedasi input yang cukup rendah, sementara impedasi output yang sangat tinggi. Lalu yang ketiga, penguatan arus yang ada pada konfigurasi transistor common emitter ini sangat besar. Lalu yang keempat, sinyal output bisa berbalik hingga 180 derajat terhadap sinyal output yang telah diberikan. Lalu yang terakhir, sering dikombinasikan dengan umpan balik atau feedback dengan tujuan untuk mencegah adanya umpan balik positif yang bisa saja muncul. Lalu dioda transistor logik, dioda resistor logik. Logika dioda resistor adalah jenis sirkuit digital yang menggunakan dioda dan resistor untuk membentuk gerbang logika. Namun, sirkuit ini memiliki keterbatasan hanya karena dapat digunakan untuk membuat gerbang logika yang tidak membalik atau AND/OR, sehingga tidak menghasilkan keluarga logika yang lengkap. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
eh, langkah kerja yang digunakan pada modul software kali ini. Yang pertama, pada transistor konfigurasi common base. Yang pertama, bukalah aplikasi simulasi IZEDA dan pilih simulation mode. Lalu buatlah new project dan ganti nama project sesuai dengan keinginan. Lalu yang ketiga, berikan project dengan nama modul 5 underscore kelompok 26. Lalu yang ketiga, buatlah rangkaian di bawah ini pada aplikasi IZEDA. Lalu selanjutnya lakukan run pada transition dan amatilah hasil dari waveform. Nah, saya akan menjelaskan rangkaian pada IZEDA-nya. Di sini ada transistor, lalu ada kapasitor, lalu ada function generator, lalu ada osiloskop, ada resistor, dan juga ada lalu yang terakhir yaitu resistor ya. Saya akan menjelaskan tentang function generator yang di sini. Yang ini itu function generator adalah salah satu komponen yang dapat digunakan dalam desain sirkuit elektronik di IZEDA. Function generator ini adalah alat elektronik yang menghasilkan sinyal listrik berupa gelombang sinus, gelombang persegi atau gelombang segitiga dengan frekuensi amplitudo dan bentuk gelombang yang dapat diatur. Fungsi generator sering digunakan dalam pengujian dan pengembangan sirkuit elektronik karena mereka memungkinkan insinyur elektronik untuk menghasilkan sinyal yang dibutuhkan untuk menguji dan mengukur kinerja sirkuit. Lalu selanjutnya transistor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang transistor ini, yaitu komponen elektronik yang berfungsi sebagai penguat sinyal dan sebagai saklar elektronik. Transistor sendiri itu memiliki 3 terminal, yaitu emitter base, dan kolektor. Lalu ada dua jenis transistor utama, yaitu transistor bipolar atau BBJ dan transistor medan atau FET. Transistor bipolar terdiri dari transistor NPN dan PNP, sementara transistor medan terdiri dari jenis seperti MOSFET dan JFET. Lalu selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan dan melepaskan energi dalam bentuk medan listrik. Nah, kapasitor sendiri terdiri dari 2 pelat konduktif yang terpisah oleh bahan isolator yang disebut dielektrik. Ketika tegangan diterapkan pada kapasitor, muatan listrik menumpuk di plat kapasitor dan menciptakan medan listrik di antara plat tersebut. Lalu selanjutnya ada osiloskop. Ini osiloskopnya, yaitu alat pengukuran elektronik yang digunakan untuk memvisualisasikan sinyal listrik seiring waktu. Osiloskop memungkinkan pengguna untuk melihat bentuk gelombang sinyal, frekuensi, amplitudo, dan berbagai karakteristik sinyal lainnya. Ini dilakukan dengan cara merekam listrik pada layar yang dapat dilihat, yang sering disebut sebagai layar osiloskop. Nah, selanjutnya ada resistor. Resistor adalah komponen elektronik yang dirancang untuk menghambat aliran arus listrik dalam sirkuit elektronik. Fungsi utama dari resistor adalah menghasilkan resistensi yang merupakan hambatan terhadap aliran arus listrik. Resistor biasanya memiliki 2 terminal dan ketika diterapkan tegangan pada kedua terminalnya, mereka menciptakan perbedaan potensial yang mengakibatkan aliran arus listrik melalui resistor. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil percobaan dari
rangkaian transistor konfigurasi common base, common emitter, common collector, dan juga dioda transistor logic. Bisa dilihat di sini, yaitu yang modul yang common base itu ada pada, nah ini bentuk rangkaiannya, lalu kita save, kemudian selanjutnya ubahlah bentuk transien menjadi 10 10 0 dan juga AC analisisnya yaitu 10 0 dan 1000. Lalu kita di sini run. Nah, di sini akan muncul waveform dari hasil percobaan pada rangkaian common base. Lalu selanjutnya pada rangkaian common emitter. Pada common emitter sendiri, saya akan nge-save, lalu diubah seperti pada rangkaian yang sebelumnya, yaitu pada rangkaian common base dengan maksimum time step 10 dan stop time-nya 10, lalu start time-nya 0. Lalu seperti biasa 10 0 1000 itu start frekuensinya 0, stop frekuensinya yaitu 100, number of point-nya yaitu 10. Lalu kita running pada transient, nah akan muncul waveform seperti ini. Kemudian pada rangkaian common collector saya akan save lagi. Ini rangkaiannya sudah saya buat dari kemarin, sudah jadi. Lalu kita running saja, lalu akan muncul waveform seperti ini, seperti pada gambar. Lalu yang terakhir ada dioda transistor logic. Jika kita running, maka yang terjadi adalah LED 2 dan LED 1 itu akan menyala. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang hasil percobaan pada rangkaian tadi. Yang pertama ada transistor konfigurasi common base. Nah, dalam rangkaian transistor common base adalah jenis konfigurasi transistor di mana dihubungkan ke ground dan bertindak secara bersamaan sebagai sinyal atau output. Nah, rangkaian transistor common base menghasilkan waveform pada osiloskop aplikasi EZEDA seperti yang ditunjukkan pada gambar. Rangkaian common base berfungsi sebagai rangkaian penguat tegangan. Nah, gelombang kuning pada gambar waveform yang tadi itu merupakan gambaran sinyal tegangan sebelum diperkuat, sedangkan gelombang biru merupakan gambaran sinyal tegangan setelah diperkuat. Jadi waveform ini adalah rangkaian sinyal setelah diperkuat, ya, sinyal setelah diperkuat. Lalu yang ini yang gelombang kuning itu rangkaian sebelum diperkuat. Nah, pada gelombang kuning yang merupakan gelombang tegangan awal muncul tegangan dengan amplitudo yang kecil, kemudian mengalami proses penguatan, lalu terlihat bahwa gelombang biru mempunyai amplitudo yang lebih rapat dibandingkan dengan gelombang kuning. Hal ini sekaligus membuktikan sifat rangkaian common base sebagai rangkaian penguat tegangan. Lalu selanjutnya pada transistor konfigurasi common emitter. Nah, pada rangkaian
transistor common emitter ini menghasilkan waveform pada osiloskop aplikasi EZD seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini ini yang terjadi di osiloskopnya pada waveformnya. Ini gambar waveformnya. Lalu karena sifat rangkaian common emitter yang bertindak sebagai penguat tegangan dan arus, sinyal output dapat dibalik hingga 180 derajat. Dalam waveform terlihat gambar gelombang kuning memiliki periode yang sama. Sedangkan untuk waveform biru terdapat perubahan bentuk dan arah pergerakan gelombang. Nah, gelombang biru merupakan gambaran sinyal output pada rangkaian common emitter yang sesuai dengan sifat rangkaiannya sinyalnya berbalik 180 derajat, khususnya di sekitar detik ke-7. Sinyal output yang berbalik 180 derajat ini menunjukkan adanya perubahan tegangan dari awalnya rendah dan kemudian perlahan naik. Hal ini sejalan dengan sifat common emitter yang merupakan rangkaian yang dapat meningkatkan arus dan tegangan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari rangkaian transistor konfigurasi common collector. Nah, pada hasil waveformnya terlihat gelombang biru itu konstan dengan gelombang kuning. Lalu penjelasannya ketika kita melihat gelombang input dan output dalam rangkaian transistor common collector pada waveform yang ditampilkan oleh Zeta tadi, terlihat bahwa gelombang biru yang merupakan sinyal masukan memiliki siklus penuh, tetapi gelombang kuning yang merupakan sinyal keluaran hanya menampilkan bagian positif dari gelombang tersebut. Gelombang negatifnya terpotong, yang berarti output hanya mencerminkan nilai positif dan tidak dapat mencapai nilai negatif. Ini menyebabkan transistor berhenti mengantarkan arus ketika tegangan pada kolektor lebih rendah daripada tegangan pada emitor. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diode transistor logic. Nah, ini bentuk rangkaiannya. Nah, ada dua rangkaian diode transistor logic. Pada percobaan diode transistor logic terlihat dua rangkaian seperti yang terlihat pada gambar di EZD ini. Pada rangkaian kiri terdapat dua saklar S3 dan S4. Arus listrik berasal dari sumber tegangan V5 dan mengalir ke kedua saklar. Jika kedua saklar S3 dan S4 terhubung seperti dalam gambar, arus akan terus mengalir. S3 akan mengalir melalui dioda D4 ke lampu LED, sementara S4 akan mengalir melalui dioda D3 ke lampu LED. Ini membuat lampu LED menerima aliran arus dan menyala. Jika salah satu dari saklar 3 atau saklar 4 dalam posisi terhubung, lampu LED masih akan tetap menyala. Namun jika keduanya terbuka, arus dari sumber tegangan V5 akan langsung menuju ground dan menyebabkan lampu LED mati. Pada rangkaian kanan, ini rangkaian yang di kanan, itu jika kedua saklar S1 dan S2 terhubung, lampu LED akan menyala. Jika kedua saklar terbuka, lampu LED akan mati. Jika hanya salah satu saklar dalam posisi terhubung, yang lain terbuka, lampu LED tetap mati. Arus berasal dari dua sumber tegangan yang berbeda, yaitu V3 dan V4. Ketika kedua saklar terbuka, arus dari V3 akan melewati hambatan dan dioda akan tetap dalam kondisi forward bias dan akhirnya mengalir ke ground sehingga lampu LED mati. Saat kedua saklar terhubung, arus dari V3 ke V4 bertabrakan, mengakibatkan dioda bekerja sebagai reserve bias, mengubah aliran arus dari V3 menuju lampu LED dan menyebabkan lampu LED menyala. Lalu saya akan menyimpulkan rangkaian pada common base, common emitter, common collector, dan diode transistor logic. Yaitu yang pertama, konfigurasi transistor terbagi menjadi 3, yaitu konfigurasi common base, common collector, dan common emitter. Selain itu juga
ada dioda transistor logic. Konfigurasi common base merupakan konfigurasi yang menghasilkan penguatan tegangan pada sinyal input dan output. Lalu konfigurasi common collector yaitu salah satu konfigurasi yang menghasilkan penguatan pada transistor. Lalu yang ketiga, konfigurasi common emitter yaitu salah satu konfigurasi yang memiliki penguatan yang sangat tinggi dengan nilai inputan yang tinggi. Lalu yang keempat, LED dapat menyala menggunakan gerbang logika AND apabila kedua switch dapat terhubung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.